Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Murdani. Saya adalah mahasiswa Universitas Mula Warman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya sedang melaksanakan KKN KLB 46 di Kelurahan Masjid. Di sini saya akan menyampaikan program kerja individu saya mengenai bagaimana cara mengelola keuangan di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk lebih lanjut, silahkan ditonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Mengelola keuangan di tengah masa pandemi COVID-19. Pada saat ini, kondisi ekonomi dunia dan khususnya Indonesia sendiri sedang mengalami ketidakstabilan dalam perekonomian masyarakatnya yang diakibatkan oleh adanya masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi perekonomian sendiri sangat terdampak oleh adanya pandemi ini. Salah satu penyebab semakin menurunnya ekonomi ialah dirumahkannya para pekerja dikarenakan tidak bisa melakukan aktivitas dan mobilitas seperti biasanya. Dan ini sangat berpengaruh dan berdampak besar pada sektor ekonomi yang ada di masyarakat. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan pemaparan atau penjelasan bagaimana kita mengelola keuangan di tengah masa pandemi ini. Semoga bermanfaat dan membantu ya. Silahkan Anda tonton video ini hingga selesai. Di sini saya akan menyampaikan dengan menggunakan metode penerapan pengelolaan keuangan alokasi 20, 30, 50. Apa sih pengelolaan keuangan 20, 30, 50 itu sendiri? Pengelolaan keuangan metode alokasi 20, 30, 50 itu sendiri adalah aturan anggaran yang dapat diterapkan oleh masyarakat umum untuk dijadikan sebagai panduan alternatif sederhana untuk mengatur dan mengelola keuangan Anda pada masa pandemi saat ini. Jadi, bagaimana sih cara pengelolaannya tersebut? Kita lihat gambar yang ada di layar. Alokasi dibagi menjadi 3 presentase. Setelah Anda menghitung total penghasilan sebulan Anda dan Anda kurangi dengan Anda membayar pajak, kemudian Anda alokasikan uang Anda sebesar 20% untuk menabung atau membayar hutang, atau juga Anda dapat sisihkan sebagai dana untuk berjaga-jaga atau dana darurat. Kemudian sebesar 30%. Di sini Anda dapat alokasikan uang tersebut untuk kegiatan yang Anda perlukan selama sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan pribadi Anda. Kemudian, sebesar 50% atau sebagian dari penghasilan Anda selama 1 bulan, Anda alokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau wajib yang Anda penuhi selama 1 bulan. Sebagai contoh penerapan metode 20, 30, 50 di masa pandemi saat ini, saya mengambil contoh sampel orang dengan berpenghasilan 3 juta rupiah per bulannya. Jadi di sini adalah pengalokasian uang 3 juta rupiah tersebut sebagai berikut. Pertama, 20% dari 3 juta ialah 600.000 yang kita alokasikan untuk dana darurat atau keperluan mendesak. Kedua, 30% dari 3 juta ialah 900.000 yang kita alokasikan untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, 50% dari 3 juta ialah 1.500.000 yang kita alokasikan untuk biaya hidup. Nah, setelah saya memberikan contoh tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengapa kita membagi alokasi dana tersebut menjadi 3 presentase. Nah, di sini pertama sebesar 20% untuk dana darurat atau mendesak. Kenapa kita harus mengalokasikan dana tersebut? Karena dana darurat atau mendesak yang kita alokasikan dari presentase penghasilan yang kita dapat sangat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan kita untuk saat ini ataupun yang akan datang. Dalam hal konteks keuangan itu sendiri,
Dana darurat juga diistilahkan sebagai dana berjaga-jaga dalam menghadapi kondisi yang tidak bisa kita perkirakan sebelumnya. Contohnya seperti pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 di mana banyak masyarakat yang telah dirumahkan atau kehilangan pekerjaannya sehingga membuat penghasilan Anda pada bulan ini akan mengalami penurunan. Untuk itu, Anda dapat gunakan dana ini sebagai dana bantuan atau dana untuk Anda gunakan sebagai modal dalam mengolah usaha secara online maupun offline. Ya, mengapa sih harus 30% untuk keperluan pribadi? Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, sesering apa kita membeli sesuatu yang diinginkan dengan mendadak tanpa berpikir dua kali apakah kita benar-benar membutuhkannya atau apakah kita sudah memiliki barang yang mirip seperti itu di rumah? Berapa kali kita pergi ke mall dan pulang dengan berbungkus-bungkus baju dan sepatu serta setumpuk barang-barang tak berguna. Nah, jika itu terjadi, coba untuk saat ini kita tahan hal tersebut. Sebaiknya jangan Anda lakukan dikarenakan kondisi yang tidak baik bagi keuangan Anda dan sangat mempengaruhi kesehatan keuangan Anda untuk saat ini. Anda dapat menggunakan uang Anda dengan kisaran di bawah 30% dari persentase maksimal yang sudah Anda tentukan, sehingga Anda dapat lebih mudah untuk mengelola dan menganggarkan keuangan Anda di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, kalau bisa, Anda harus bisa menekan pengeluaran Anda sebesar dari 30% itu sendiri. Ialah sebesar 50% untuk biaya hidup dan kebutuhan pokok utama. Setelah kita menghitung kembali pengeluaran bulanan kita, berapa banyak yang kita habiskan untuk kebutuhan setiap bulannya? Berapa persen dari pendapatan yang kita anggarkan untuk hal-hal seperti sandang, pangan, dan papan dalam kehidupan sehari-hari kita? Karena kondisi saat ini yang tidak stabil membuat kita harus untuk memutar otak bagaimana cara kita mempertahankan keuangan kita agar lebih membaik. Jika Anda telah menganggarkan keuangan Anda sebesar 50% untuk Anda alokasikan sebagai kebutuhan hidup, maka Anda telah mampu dan bisa menjaga kesehatan dan kestabilan uang Anda, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu semua, banyak hal yang kita butuhkan untuk kita dapat gunakan dalam bertahan pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita dapat juga melakukan pemangkasan keuangan terhadap sesuatu yang mungkin Anda tidak perlukan atau tidak sangat berpengaruh dalam kehidupan Anda. Contohnya adalah biaya untuk seperti penggunaan Netflix untuk nonton berbayar. Di sini Anda dapat memangkas sekitar 100 hingga 200 ribu setiap bulannya karena hal itu tidak terlalu Anda butuhkan dan tidak menjadikan sebagai kebutuhan pokok Anda. Kemudian Anda juga dapat mengurangi pembelian baju baru di setiap bulan atau mengganti HP baru dalam jangka pendek saat ini merupakan hal yang bisa memangkas keuangan Anda untuk menjadi lebih baik. Tetapi beda halnya dengan membayar tagihan listrik, persediaan obat, dan kebutuhan yang wajib untuk Anda penuhi, sehingga Anda harus wajib memenuhinya dan tidak bisa untuk ditawar lagi. Nah, penyesuaian yang disusun secara rasional seperti ini sangat penting untuk Anda terapkan dalam aturan 20, 30, 50 itu sendiri. Tanpa kita sadari, penyesuaian anggaran dapat kita terapkan dalam banyak hal. Penyesuaian itu tidak jauh dari kehidupan kita. Mungkin bagi pekerja yang rumahnya jauh dengan kantor, mungkin pada saat ini Anda bisa menyewa atau mencari tempat tinggal yang lebih dekat dengan kantor sehingga dapat mengurangi biaya transportasi Anda. Nah,
Jadi, itulah metode 20, 30, 50 itu sendiri yang merupakan pengalokasian dana untuk lebih baik lagi dan dapat Anda gunakan dalam mengelola keuangan Anda setiap bulannya. Dan jika Anda telah menerapkan metode tersebut namun tidak ada perubahan yang signifikan dan membantu keuangan Anda untuk lebih baik, maka Anda bisa terapkan hal ini sebagai salah satu tips tambahan dalam mengelola keuangan Anda. Yang pertama, sesuaikan kembali gaya hidup Anda dengan keadaan yang terjadi saat ini. Karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan, maka Anda lebih baik menyesuaikan gaya hidup Anda dengan kondisi pada saat ini dan tidak melakukan atau mengeluarkan uang secara berlebih-lebihan. Kedua, hargai uang yang ada berapapun nilainya. Dengan cara bersyukur, Anda telah dapat menenangkan diri Anda. Dan dengan cara ini pula, Anda dapat berpikir lebih baik untuk kedepannya dalam mengelola keuangan Anda. Ketiga, selalu terapkan kebutuhan utama di atas segalanya. Jadi, apapun itu bentuknya, Anda harus bisa mendahulukan kebutuhan Anda di atas keinginan Anda, karena kebutuhan merupakan hal yang Anda dapat prioritaskan dibanding keinginan Anda. Yang keempat, sisihkan dari uang penghasilan Anda untuk dana kebaikan. Di sini, Anda dapat alokasikan sekitar 2,5% atau 5% dari penghasilan Anda untuk Anda sisihkan sebagai dana dalam hal kebaikan. Contohnya adalah memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan kepada para lansia di panti jompo. Anda juga dapat menggunakan uang tersebut untuk Anda sumbangkan dalam perbaikan rumah ibadah atau hal-hal lainnya yang mungkin saja sangat membantu yang ada di sekeliling Anda. Nah, sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Semoga video ini bermanfaat dan Anda dapat gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih.